Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Siska Jurnal, teman-teman, bersama aku Siska. Nah, sebelumnya aku mohon maaf nih, teman-teman, kalau channel Siska Jurnal sempat broke dan juga hiatus beberapa lama ya. Namun aku recreate ulang channel dengan nama yang sama, sehingga followersnya berkurang ya teman-teman. Silahkan follow ulang channel Siska Jurnal. Nah, untuk mengobati kekecewaan teman-teman nih, di tahun ini nih, aku bawa ebook istimewa untuk teman-teman P3K Teknis Formasi Pengairan tahun 2023. Nah, seperti konsep sebelumnya, masih tentang 500 soal dan pembahasan yang aku recreate ulang dari kisi-kisi BKN dan juga soal-soal berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang udah lulus nih di CPNS 2019, 2021, dan di P3K di tahun sebelumnya ya. Kita langsung aja buka soalnya. Nah, jadi di sini nanti ada 10 bab ya teman-teman. Ini di bab pertama ada bab tentang bendung. Kita bahas ya, coba soal tentang bendung ya. Soal yang pertama, berikut termasuk ke dalam jenis bendung tetap, yaitu kecuali A. Bendung karet, B. Bendung saringan bawah, C. Bendung ambang tetap, D. Bendung ambang tetap lurus, E. Bendung gergaji. Jawabannya adalah A. Ya, bendung karet. Pembahasannya adalah jenis bendung terbagi atas dua, ada bendung tetap dan bendung gerak. Bendung tetap adalah jenis bendung yang tinggi pembendungannya tidak dapat diubah, sehingga muka air di hulu bendung tidak dapat diatur sesuai yang dikehendaki. Adapun jenis bendung tetap adalah sebagai berikut. Bendung saringan bawah, bendung ambang tetap, bendung ambang tetap lurus, dan bendung gergaji. Sedangkan bendung gerak adalah jenis bendung yang tinggi pembendungannya dapat diubah sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun contohnya adalah bendung karet. Maka yang tidak termasuk bendung tetap adalah bendung karet ya. Nah, teman-teman yang perlu dipahami bersama bahwa soal yang ada di e-book ini bukan merupakan soal bocoran ya, melainkan soal-soal yang di-recreate ulang oleh admin dan teman-teman yang sudah pengalaman lolos di tahun sebelumnya. Sehingga ini slightly mirip ya dengan kisi-kisi BKN dan juga soal-soal yang akan keluar. Setidaknya akan menjadi gambaran besar teman-teman soalnya jenisnya seperti apa yang akan keluar. Dan e-book ini, kalau teman-teman ngikutin channel Siska Jurnal sebelumnya, itu sudah terbukti banyak meloloskan teman-teman di CPNS 2019, 2021, dan P3K Teknis ya di 2022 ya. Maksudku di 2021. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kemiringan sungai relatif besar. 2. Butir sedimen sedang kecil dan konsentrasi sedimen sangat tinggi. 3. Mengandung bongkahan batu. 4. Debit pengambilan jauh lebih kecil dari debit sungai. Pernyataan di atas merupakan hal yang perlu dipertimbangkan saat membangun jenis bendung. A. Bendung karet. B. Bendung saringan bawah. C. Bendung ambang tetap. D. Bendung ambang tetap lurus. E. Bendung gergaji. Jawabannya adalah B ya. Pembahasannya, berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita hendak membangun bendung saringan bawah. Ada beberapa poin ya. Yang pertama, kemiringan sungai relatif besar, biasanya di pegunungan. Kemudian, butir sedimen sedang dan konsentrasi sedimen sangat tinggi. Kemudian, mengandung bongkahan batu, debit pengambilan jauh lebih kecil dari debit sungai. Nah, ini kurang lebih seperti pernyataan di atas ya. Selanjutnya ada yang tidak cocok untuk sungai dengan fluktuasi bahan angkutan besar, seperti daerah gunung berapi muda. Kemudian dasar sungai yang rawan tergerus memerlukan fondasi yang cukup dalam. Kemudian bendung harus dirancang seksama agar aman terhadap rembesan. Kemudian konstruksi saringan hendaknya sederhana, tahan benturan batu, mudah dibersihkan jika tersumbat. Bangunan harus dilengkapi dengan kantong lumpur, pengelak sedimen cocok dengan kapasitas tampung yang memadai dengan kecepatan aliran yang cukup membilas partikel. Kemudian harus dibuat pelimpah yang cocok untuk saluran primer. Nah, jawabannya ada di B, yaitu bendungan saringan bawah ya. 3. Yang termasuk ke dalam dampak baik dari pembangunan bendung adalah A. Meningkatnya kadar udara terlarut menyebabkan gangguan ekologis. B. Bendung dapat menyebabkan gangguan pada fauna setempat seperti ikan salmon yang bermigrasi melewati sungai.
C. Lompatan hidrolis atau hidrolik jam yang terjadi setelah air melewati bendung bisa menenggelamkan seseorang yang terjebak. Kemudian D. Menghasilkan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. E. Menjadi titik di mana sampah dan benda lainnya terkumpul. Jawaban yang tepat adalah D ya. Nah, teman-teman, tips yang aku share nih di video kali ini khusus buat teman-teman yang mana yang perlu diperhatikan pada saat teman-teman menjawab soal seleksi teknis ini adalah perhatikan betul soalnya. Ini dampak baik atau dampak buruk, pernyataan yang tepat atau yang kecuali. Nah, itu biasanya yang sering mengecoh kita ya, teman-teman ya. Jawaban yang tepat ada di D ya, menghasilkan energi baru terbarukan dan ramah lingkungan. Pembahasannya adalah lompatan hidrolis yang dihasilkan oleh bendung justru menghasilkan energi baru terbarukan yang dapat diubah menjadi energi lainnya seperti listrik dan panas, sehingga ini merupakan kelebihan dari bendung, sedangkan opsi A, B, C, dan E merupakan dampak buruk akibat pembangunan bendung. Kita lanjut ke soal nomor 4, di mana bangunan yang memiliki fungsi untuk menaikkan tinggi muka air tanpa membuat tampungan disebut A. Waduk, B. Embung, C. Bendungan, D. Kolam olak, E. Bendung. Jawabannya adalah E, bendung, di mana pembahasannya bendung atau yang biasa kita sebut dengan weir adalah bangunan melintang sungai yang fungsinya membelokkan meninggikan muka air sungai agar dapat masuk ke saluran irigasi melalui inlet secara gravitasi, yang mana konstruksi bendung lebih kecil daripada bendungan. Air diizinkan melewati bagian mercu dari atas bendung. Konstruksi ini tidak menimbulkan daerah retensi atau genangan sebagaimana halnya pada bendungan yang membutuhkan luas wilayah yang cukup untuk menampung air, di mana tujuan bendung itu agar dapat menjalankan aliran air tetap dan dalam debit yang sama bahkan sebelum sungai dibendung, memastikan ketersediaan debit air sungai dibutuhkan untuk saluran irigasi dan saluran pengolahan air bersih. Lanjut ke soal nomor 5. Bagian konstruksi bendung yang memiliki fungsi untuk mengatur, membuka, dan menutup aliran di saluran baik yang terbuka maupun tertutup adalah A. Bendung karet, B. Kolam olak, C. Pintu air, D. Pintu penguras, E. Saluran irigasi. Jawabannya adalah C. Pembahasannya adalah pintu air merupakan struktur dari bendung yang berfungsi untuk mengatur, membuka, dan menutup aliran di saluran baik yang terbuka maupun yang tertutup. Nah, teman-teman, mudah-mudahan contoh-contoh soal ini dapat menjadi gambaran teman-teman nih nanti kira-kira soal seperti apa yang akan keluar di seleksi teknis P3K 2023. Nah, untuk pemesanan e-booknya, teman-teman bisa hubungi admin langsung via WA di nomor 081 210 33 4044. Aku coba ulang ya. 081 210 33 4044. Nah, teman-teman, ada satu lagi nih kejutannya selain e-book P3K 2023 untuk formasi pengairan ya. Yang teman-teman, ini yang ditunggu-tunggu dari tahun 2019 yang lalu, udah banyak request ke admin. Kalau minta, Kak, tolong adain bimbel. Aku nggak bisa belajar cuma via e-book. Oke, aku penuhin ya. Untuk mewujudkan kepedulian aku supaya teman-teman bisa lolos di instansi impian teman-teman. Aku adain bimbel khusus untuk formasi pengairan. Nanti akan ada formasi lainnya, tapi nanti secara bertahap ya teman-teman ya. Ini khusus untuk 20 orang pendaftar pertama, karena aku mau kasih bimbingan secara intens ya. Satu persatu, by one, supaya nanti teman-teman dapat gambaran tips and triknya secara utuh gitu. Ya, nanti di bimbel itu teman-teman bakal dapat fasilitas berikut kayak pertemuan online Zoom sama aku langsung 5 kali ya. Nah, teman-teman juga bakal dapat rekamannya. Kemudian 1 kali percobaan tryout online, kemudian teman-teman juga bakal dapat free ebook tahun sebelumnya yang mana senilai dengan 200.000. Kemudian teman-teman bisa konsultasi secara gratis di grup yang nanti aku create khusus untuk teman-teman bimbel P3K Teknis 2022 ini ya. Nah, untuk tahu info selanjutnya nih mengenai jadwal, kemudian lain sebagainya, teman-teman bisa WA juga langsung ke admin di 081 210 33 4044. Aku kasih langsung gambaran teknis lebih lanjut mengenai bimbingan belajar P3K Teknis 2023.
ya, kira-kira kapan dimulai. Teman-teman bisa WA langsung, aku tunggu chatnya ya. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat video kali ini. Untuk formasi yang lainnya, tunggu ya, e-booknya masih disusun, dan mudah-mudahan nanti aku sempat juga buat ngadain bimbel buat teman-teman yang lain. Nah, ini karena pesertanya terbatas, nanti bisa hubungin langsung via WA ya. Thank you, see you and bye-bye.